Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hospital TV Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, kembali bersama kami dalam program DIPA, Dialog Pagi Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Program Hospital TV Sultan Agung Semarang yang mempersembahkan tentang tips-tips kesehatan. Baik, sebelumnya akan kami sapa dulu Bapak Ibu pemirsa yang sudah bergabung bersama kami. Semoga Allah berikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan kita. Baik, kita juga menghadirkan narasumber kami di pagi hari ini dari Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, Mbak Nur Fitrianti. Selamat pagi Mbak Vivi, panggilannya ya. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tips terkait dengan pemilahan sampah. Baik, di negeri kita tercinta ini, Indonesia gitu ya, yang penduduknya besar luar biasa, dan kita pada Sekup Semarang yang penduduknya sekitar 2 juta, dan kalau perkiraan volume sampah dihasilkan 1,5 kilogram per kapita per hari, berarti rata-rata sampah yang dihasilkan di kota Semarang ini adalah hampir 1000 ton ya, Masya Allah, luar biasa gitu ya. Dan sampah ini ketika memang dibiarkan tidak ada sistem khusus untuk penanganannya, maka akan terjadi pencemaran lingkungan, pencemaran tanah, pencemaran udara, dan juga pencemaran yang lainnya lingkungan kita gitu ya. Nah, maka dari itu kita menghadirkan narasumber kita yang sudah ahlinya dalam persampahan ini, Mbak Vivi ya. Baik Mbak Vivi, sampah ini memang menjadi masalah yang serius ya Mbak Vivi ya. Sampah rumah sakit, sampah rumah tangga, ketika hal itu dibiarkan, tidak ada program khusus penanganannya, ternyata ini akan menimbulkan banyak hal dan juga penyakit tentunya ya Mbak Vivi ya. Maka dari itu kita menghadirkan narasumber kita dari Kesehatan Lingkungan, Mbak Vivi. Nah, Mbak Vivi, terkait dengan jenis-jenis sampah itu sendiri, Mbak Vivi, mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa, Mbak Vivi, kira-kira sampah itu apa saja macamnya atau mungkin jenisnya, Mbak Vivi? Terima kasih. Sampah sendiri dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama yaitu berdasarkan sumbernya, dan kedua berdasarkan jenisnya. Berdasarkan sumber dan jenis ya. Iya, baik. betul sekali. Kalau berdasarkan sumber sendiri itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu sampah rumah tangga, itu yang biasa dari kegiatan rumah tangga pada umumnya, berupa sampah sisa makanan yang sudah diolah atau yang belum diolah. Kemudian ada sampah elektronik rumah tangga. Kemudian yang kedua ada sampah dari fasilitas umum. Sampah dari fasilitas umum biasanya dari penyapuan jalan, trotoar. Itu biasanya berupa puntung rokok, kemasan makanan, kaleng minuman, seperti itu. Kemudian ada sampah komersial. Sampah komersial sendiri itu dari kegiatan komersial seperti di pasar, pertokoan, perhotelan, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada sampah bangunan. Sampah bangunan itu dari kegiatan bangunan, baik pembongkaran maupun pemugaran. Itu biasanya terdiri dari seperti kayu, kaca, genteng, seperti itu. Kemudian kalau berdasarkan jenisnya. Jenis ya. Nah, ini mungkin kita ke sumber dulu ya Mbak Vivi ya. Berdasarkan sumbernya tadi yang sudah disampaikan ya, ada sampah rumah tangga, sampah komersial, sampah apa tadi Mbak? Fasilitas umum dan sampah bangunan ya. Dari kita mungkin sekup rumah tangga itu sudah banyak ya. Kalau kita habis masak begitu, Mbak Vivi pernah masak nggak Mbak Vivi? Pernah, tapi sering masak nggak? Oh, tapi jarang ya. Nah, mungkin saya sendiri ya gitu ya. Satu kali masak di pagi hari itu sampah yang dihasilkan itu 1 plastik gitu Mbak Vivi. Nah, dan kalau misalkan itu masaknya 3 kali, mungkin itu juga akan kelipatannya gitu ya Mbak Vivi ya. Itu bisa jadi juga dari, itu kan sampah yang dimasak, bisa jadi juga kita misalnya nih sudah belanja, kemudian karena sering kita di luar rumah, jadi barang-barang yang tersimpan di dalam kulkas itu jadi tidak tersentuh, dan itu nanti bisa membusuk, jadi itu membusuk begitu ya, jadi sampah juga ya. Jadi sampah itu tidak cuma dihasilkan dari yang memang ibu-ibu yang sudah terbiasa masak di dapur, tapi ketika masaknya itu dari kuliner atau mungkin beli makanan jadi di luar, itu juga akan nantinya itu akan juga menyebabkan sampah begitu ya. Nah, itu berdasarkan sumbernya ya, ada rumah tangga, baru rumah tangga aja itu segitu banyak, apalagi ditambah komersial, terus lingkungan dan juga bangunan. Nah, untuk yang kedua tadi jenisnya ini ya, berdasarkan jenis, sampah berdasarkan jenis. Baik, silakan Mbak Vivi. Jadi berdasarkan jenisnya dia ada 2. Yang sering kita ketahui itu ada sampah organik dan sampah anorganik. Baik.
Kalau organik sendiri itu dia bersifat degradable, yang artinya dia bisa diuraikan oleh mikroorganisme. Baik. Nah, ini yang nanti akan menjadi pembahasan kita ya, Iya, sampah benar organik dan sekali. non-organik. Karena memang ini penting untuk diketahui agar memang nanti sesuai dengan topik kita Mbak Vivi, pemilahan sampah Iya, begitu. Nih, kalau yang anorganik sendiri dia non degradable, yang Iya. artinya dia tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Nah, yang anorganik ini yang dapat menimbulkan masalah yang serius jika sampah timbulannya itu banyak sekali gitu. Nah, ini ya yang Karena dia tidak permasalahan dapat ini ya. diuraikan, iya. Nah, ini Mbak Vivi, mungkin kalau sebatas saya ketahui ya, ketika sampah bertumpuk itu kan akhirnya itu kan akan menyebabkan bau busuk yang mungkin kurang sedap ya. Tapi ada juga efek yang akan bakalan ditimbulkan dari sampah ini yang secara serius ketika memang kita tidak segera untuk menangani atau membersihkan. Iya, Nah, akibatnya itu apa saja Mbak Vivi ketika sampah itu memang bertumpuk terus-menerus begitu? Iya. Jadi akibatnya bila sampah itu dibiarkan terus menumpuk dan dalam jumlah yang banyak, itu dia yang pertama dia akan mengakibatkan lingkungan yang kumuh dan kotor. Jadi, Nah, ini ya. ini jadi perhatian karena lingkungan yang kumuh dan kotor ini nanti dia akan menjadikan sarang atau tempat perkembangbiakan bagi vektor atau binatang pembawa penyakit. Gitu. Vektor atau binatang pembawa penyakit. Macamnya apa saja ini Mbak Vivi? Jadi seperti lalat, kemudian baik. nyamuk, kemudian ada kecoa atau hewan-hewan liar yang lain, kucing seperti itu. Jadi sebetulnya ketika di rumah kita itu ada lalat atau ada nyamuk, itu perlu dicurigai ya Mbak Iya, Vivi ya, iya, apakah benar memang kebersihan rumah kita itu sudah benar-benar bersih, itu perlu menjadi koreksi juga ya Mbak Vivi ya. Jadi memang adanya vektor yang pembawa penyakit ini perlu juga dicurigai adanya kebersihan dalam rumah kita atau dalam lingkungan kita, begitu ya. Sampah itu tadi ya. Baik ya Mbak Vivi. Nah, jadi kalau ini ya, kalau terkait dengan pengelolaan sampah ini ya, kalau saya perhatikan ya, sebetulnya kalau di masyarakat itu sudah digerakkan program untuk pemilahan, bahkan ada yang itu dibeli, bukan membeli ya, dibeli. Jadi siapa yang berhasil untuk mengumpulkan kayak semacam botol-botol minum plastik gitu kan, maka itu akan mendapatkan harga per kilo berapa, seperti itu ya. Termasuk minyak goreng juga itu yang curah itu juga ada itu yang memang komunitas yang memang membeli khusus untuk itu mungkin tujuannya juga termasuk salah satunya dalam pengelolaan sampah begitu ya. Nah, pengelolaan sampah ini Mbak Vivi yang perlu diperhatikan itu apa saja begitu? Jadi pengelolaan sampah itu yang perlu diperhatikan dari yang mempengaruhi faktor pengelolaan sampah ya, dalam artian itu ada persebaran penduduk dan kepadatan penduduk. Jadi baik. Ya, jadi banyaknya penduduk itu otomatis nanti akan menimbulkan timbulan sampah yang banyak, volume sampah yang banyak seperti itu. Kemudian persebaran penduduk, di mana penduduk yang lebih padat mungkin timbulan sampahnya akan menjadi lebih banyak seperti begitu. itu. Kemudian adanya akses menuju tempat perbelanjaan atau sosial ekonomi. Jadi kemudahan akses pun akan mempengaruhi seseorang dalam membeli, mengkonsumsi barang. Kemudian barang tersebut akan ketika tidak dipakai akan menimbulkan menjadi sampah begitu ya. Nah, apalagi di perkotaan seperti kota Semarang ini ya, sebetulnya kalau kota Semarang kan tidak sebesar kota Jakarta, tapi kita bisa bayangkan ya kota Semarang ini yang banyak perumahan, sudah sedikit juga lahan yang kosong begitu ya. Nah, itu untuk ini ya tempat pembuangan sampah akhir itu kan tidak mungkin setiap hari bisa dilakukan, dan memang ada petugas-petugas khusus yang memang itu untuk mengangkut sampah. Nah, pada perdesaan ya Mbak Vivi ya, kalau misalkan itu masih ada lahan yang kosong, sampah rumah tangga itu biasanya ketika dalam rumah tangga itu memproduksi itu karena memang di desa itu tidak ada TPA khusus ya Mbak Vivi, tidak seperti perkotaan. Apakah sampah saat ini itu boleh nggak sistemnya itu untuk dibakar begitu Mbak Vivi? Sebenarnya kalau dibakar sendiri seharusnya mulai dikurangin ya, karena kan itu asapnya bisa mengakibatkan polusi udara. Baik, Jadi lebih baiknya mungkin kalau yang organik bisa dijadikan kompos atau pakan ternak kalau bisa, kemudian atau bisa dibuat biogas juga bisa. Baik. Kemudian untuk yang anorganik sendiri mungkin bisa diolah kembali atau didaur ulang, itu misalnya sampah plastik jadi buat kerajinan seperti itu. Untuk yang sampah
yang botol-botol kaca mungkin bisa dialihkan fungsi seperti itu. Jadi mungkin dipakai kembali untuk tempat menyimpan minyak goreng atau bumbu-bumbu dapur yang lain seperti itu. Baik. Nah, ini ya terkait dengan organik dan anorganik ini yang menjadi topik kita gitu ya. Nah, ini termasuk klasifikasi pemilahan sampah ya Mbak Vivi ya. Mungkin bisa disampaikan Mbak Vivi terkait dengan pemilahan ini mana-mana saja yang termasuk sampah organik dan mana-mana saja yang termasuk sampah anorganik Mbak Vivi, agar memang masyarakat tuh benar-benar bisa memanfaatkan Mbak Vivi. Oh iya. Jadi untuk pembagian klasifikasi sampah organik sendiri itu tadi berarti yang dapat diuraikan oleh mikroorganisme seperti sisa makanan, bahan makanan dapur, bumbu-bumbu dapur, kemudian ada tanaman, sampah dari taman itu daun, ranting itu bisa dijadikan kompos nantinya seperti itu. Jadi sampah organik bisa dijadikan kompos. Kemudian untuk yang sampah anorganik sendiri itu bisa berupa botol plastik, kemudian kertas, botol kaca, kemudian ada tadi kayu seperti itu. Nah itu mungkin bisa dimanfaatkan kembali untuk didaur ulang, dibikin untuk kreativitas atau untuk menghasilkan produk yang akan bernilai jual seperti itu. Jadi akan membuat keuntungan kepada diri kita juga seperti itu. Tapi permasalahannya Mbak Vivi ya, tidak semua rumah tangga itu mempunyai daya kreativitas begitu ya. Jadi yang ini menjadi satu permasalahan, terkadang masyarakat tuh bingung. Kalau saya itu sudah berhasil memilahkan sampah saya, nanti akan dibawa kemana begitu. Nah itu bagaimana menyikapi ini Mbak Vivi? Sebenarnya di masyarakat pun sekarang sudah banyak munculnya bank-bank sampah ya kalau iya benar. Jadi dari bank sampah itu kita disosialisasikan untuk mulai memilah sampah yang organik dan anorganik. Kemudian yang organik itu biasanya ada yang di bank sampah tertentu, ada yang mungkin dia bekerja sama dengan pihak ketiga, mungkin dijual sampahnya, kemudian uangnya nanti untuk dimanfaatkan bersama, atau bisa juga untuk yang misalnya ibu-ibu, biasanya ada ibu-ibu PKK yang dia bisa membuat kerajinan tertentu, mungkin bisa mengajari kepada ibu-ibu yang lain seperti itu. Jadi sampahnya bisa diolah kembali. Jadi ini sifatnya pemberdayaan ya. Pemberdayaan. Jadi pemberdayaan dari masyarakat. Jadi memang ibu-ibu, bapak-bapak juga ya di sini ya tentunya ya, karena yang buang sampah kan tidak cuma ibu-ibu ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu gitu ya, benar-benar diperhatikan akan sampah ini. Apa pengelolaannya tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Vivi, bagaimana kita memisahkan sampah dari organik dan anorganik gitu ya. Bagaimana kita itu bisa ini ya, ada kayak semangat atau mungkin komitmen untuk tidak mencampur adukan sampah organik dengan anorganik. Bagaimana ketika misalkan ini adalah jenis sampah yang bisa didaur ulang, maka itu memang penyatuannya dengan sampah yang memang didaur ulang, dan ketika sampah ini bisa dimanfaatkan, maka hal tersebut itu juga bisa dikumpulkan jadi satu, sehingga itu bisa nanti dikomunikasikan dengan bank-bank sampah yang ada di masyarakat gitu ya. Jadi memang apa ya istilahnya Mbak Vivi, jangan istilahnya tuh jangan ketinggalan dalam mengakses informasi yang ada di tempat tinggal sekitar, karena siapa tahu memang di tempat tinggal Bapak Ibu itu sebetulnya sudah ada bank-bank sampah yang memang menyediakan atau memang sudah mempersiapkan untuk memfasilitasi gitu ya untuk pengelolaan sampah ini. Jangan sampai karena ketidaktahuan informasi kita atau mungkin ketidaktahuan akses kita akan saya kemanakah sampah ini gitu ya. Jadi hal tersebut itu juga menjadi masalah tersendiri sebetulnya gitu ya. Nah, Mbak Vivi terkait dengan penanganan sampah ini, saya pernah dengar adanya zero waste gitu ya. Nah, itu apa maksudnya Mbak Vivi? Jadi zero waste itu dia mulai dari proses produksi, misalnya dari awal kegiatan sampai akhir proses itu dia akan meminimalkan timbulan sampah yang ada gitu. Jadi proses yang ada pada kegiatan tersebut itu diusahakan sampah yang seminimal mungkin begitu. Baik. Jadi memang dari mulai bukan sumbernya ya, awalnya gini ya, bagaimana memang meminimalkan sampah ini untuk menjadi zero begitu ya Mbak Vivi ya, agar memang ini tidak menjadi masalah yang semakin serius gitu. Betul. Karena timbulan sampah di TPS sendiri pun juga
sudah banyak gitu ya, ya. sudah banyak sekali begitu. Nah, terus usaha-usaha gitu ya, usaha yang memang perlu kita lakukan gitu ya Mbak Vivi ya, terkait dengan adanya mungkin ketidakpahaman masyarakat atau mungkin kurang sadarnya masyarakat dalam memilah sampah ini, mungkin Mbak Vivi bisa share informasi atau mungkin bagaimana caranya agar memang masyarakat ini sadar benar akan pengelolaan sampah ini, Mbak Vivi. Oleh karena itu kita perlu adanya kader-kader di masyarakat ya, kader baik, kader-kader seperti PKK, seperti baik. yang dia itu bisa menggerakkan, mengubah pola pikir masyarakat. Memang tidak mudah untuk mengubah pola pikir, tapi dimulailah dari diri sendiri, seperti itu, dari keluarga sendiri untuk mulai mengelola sampah dengan baik, mulai memilah sampah sesuai jenisnya sendiri. Karena pengelolaan sampah pun juga berdasarkan jenis sampahnya masing-masing. Sampah organik dikelola sesuai jenisnya, sampah anorganik dikelola sesuai sampah anorganiknya. Kemudian untuk sampah medis pun juga kita mengelolanya sendiri begitu. Nah ini masuk ke sampah medis ya, berarti sampah medis itu kan di lingkungan rumah sakit ya, di sekitar kita berarti ya. Nah kalau ini ya, kalau tadi sampah rumah tangga, sekarang masuk ke sampah medis. Sampah medis ini terdiri dari apa saja Mbak Vivi? Sampah medis ini dibagi menjadi sampah infeksius, biasanya disebut dengan limbah B3. Baik. Limbah B3 ini nanti dibagi menjadi sampah infeksius, kemudian ada sampah sitotoksik, ya. Kemudian ada sampah farmasi, kemudian ada sampah sitotoksik, kemudian ada sampah radiologi, kemudian ada sampah yang beracun non infeksius, itu biasanya seperti lampu TL, lampu-lampu neon, kemudian ada seperti kemasan produk-produk farmasi, obat-obatan farmasi, seperti itu. Nah, ternyata lebih banyak macam ragamnya ya sampah medis ini ya Mbak Vivi. Nah, kalau di rumah sakit tuh kan memang ada ya tempat sampah itu tiap satu set itu terdiri dari 4 ya sepertinya ya, 4 atau 5 atau 3 Mbak Vivi? Biasanya di ruang-ruangan tertentu tergantung jenisnya ya. Jadi itu kan ada warna-warna plastik yang berbeda. Nah itu untuk warna-warna itu bisa menjelaskan atau mewakili dari harusnya sampah ini dibuang di sini, sampah ini dibuang di sini, begitu Mbak Vivi? Jadi untuk sampah di rumah sakit sendiri, untuk yang infeksius seperti misalnya masker medis, kemudian handscoon, itu dibuang pada tempat sampah yang dengan kantong kuning biasanya. Kantong kuning ini pas dibawa ya, kantong kuning. Seperti ini kantong kuningnya. Iya. Ini sampah infeksius sampah infeksius. Baik. Kemudian untuk sampah sitotoksik itu biasanya dari hasil kemoterapi, obat-obatan seperti itu biasanya ditempatkan pada sampah kantong ungu. Kantong ungu ya, ini saya lipat kantong ungu gitu ya, ini, agar lebih jelas ya. Ya, betul, seperti ini kantong ungu. Kemudian ada limbah benda tajam seperti jarum suntik, ampul, spuit, itu nanti dimasukkan ke dalam safety box. Safety box itu yang kuning ya, kuning kotak kayak kertas begitu ya. Jadi memang Bapak Ibu yang berada di lingkungan rumah sakit ketika menjumpai sampah yang tadi disampaikan yang kayak jarum atau sepet itu jangan dimasukkan pada plastik warna ungu atau kuning atau hitam, tapi memang di situ sudah dilengkapin juga ada safety box begitu ya. Nah itu adalah tempat untuk sampah yang memang medis ini dari hasil sepet ataupun jarum-jarum, dan itu biasanya memang ada di troli tindakan ini ya, tenaga kesehatan ya. Jadi memang tidak disediakan di luar ya, tapi tidak ada salahnya misalkan Bapak Ibu menjumpai itu ada mungkin tercacar, maka itu silahkan untuk berkenan untuk menghubungi gitu ya tenaga kesehatan terdekat untuk dimasukkan di safety box gitu. Nah ini Mbak Vivi terkait dengan warna ini ya, berarti kalau ungu itu khusus memang di area ruangan yang ada pasien sitotoksik atau kemoterapi begitu ya. Nah kalau misalkan sampah medis di rumah sakit itu ada berbagai warna, apakah ketika nanti berada di rumah itu juga harus ada warna yang berbeda antara misalkan tadi ya yang disampaikan itu sampah organik dengan anorganik, apakah mungkin satu warna aja tapi mungkin kita akan bisa menulisin dengan tulisan yang berbeda begitu? Ya, sebenarnya kalau sampah di rumah itu cukup menggunakan kantong plastik hitam saja, karena kalau di rumah
harus menyediakan kantong plastik yang berbeda agak repot sepertinya ya. Iya. Jadi cukup untuk satu aja repot gitu. Jadi cukup untuk diberi tulisan saja keterangan, oh ini sampah organik, yang ini sampah anorganik. Baik. Atau anorganiknya boleh lagi dipisah, nanti ada plastik atau ada botol seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Vivi ya. Jadi Bapak Ibu pemirsa Hospital TV di sini terkait dengan persampahan itu ya, ternyata memang perlu adanya satu komitmen kita, perlu adanya satu edukasi juga kepada keluarga. Kalau misalkan kita dalam satu keluarga, kita yang tahu, maka tidak ada salahnya untuk memberitahukan kepada keluarga kita yang lain di rumah gitu ya, agar memang sampah dalam rumah kita atau mungkin berada di lingkungan rumah sakit itu memang benar-benar dalam pengelolaan yang sebenarnya, begitu, yang benar, begitu. Nah ini ya Mbak Vivi sudah hampir di penghujung acara kita dalam program Dialog Pagi Rumah Sakit Islam Sutranggo Semarang. Nah ini pada sesi akhir silakan Mbak Vivi memberikan closing statement atau mungkin kesimpulan yang disampaikan kepada masyarakat, kepada pemirsa terkait dengan pengelolaan sampah ini Mbak Vivi. Jadi untuk pengelolaan sampah sendiri kita emang perlu membangun kesadaran pada diri kita sendiri, karena itu merupakan sampah kita, ya berarti itu tanggung jawab kita untuk mengelolanya menjadi lebih baik. Karena kalau tidak dikelola dengan baik, itu akan merugikan dan kembali kepada diri kita sendiri, seperti itu. Kalau itu dikelola dengan baik, akan menimbulkan manfaat yang nantinya akan kembali kepada diri kita juga. Seperti itu. Baik, terima kasih, sangat luar biasa ini Mbak Vivi ya. Jadi kesadaran diri kita sangat dibutuhkan karena memang akan kembali juga kepada kita. Baik pemirsa Hospital TV Rumah Sakit Islam Sutranggo Semarang, demikian program Dialog Pagi kita pada pagi hari ini bersama kita narasumber kita Mbak Vivi dari Kesehatan Lingkungan. Terima kasih Mbak Vivi sudah menyampaikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita terkait dengan pengelolaan sampah. Kita tutup Dialog Pagi kita pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.